Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi akrimni bi husni sawti wan naghamah hatta man sami'a qira'ah yajidadu riqqatan bi qalbi wa in kana qasil qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal min haitsu la yahtasib wa alim qulubal alamin bisirrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Hadirin shaimin wa shaimat rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya izinkan untuk menyampaikan sekelumit daripada ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan tentunya berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh kewajiban dan juga melaksanakan seluruh apa yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kita jalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kepada kita, memberikan cerahan-cerahan, memberikan berbagai macam ilmu. Tentunya dengan Kangjeng Rasul menjadikan obat untuk kita, yang tentunya saat ini semoga kita diberikan dengan kehadirannya kita membaca sholawat kepada Rasul senantiasa, jasad kita ataupun rohani, lahir dan batin kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan lisan kita menyebut asma Nabi Muhammad SAW, kita senantiasa mampu melewati dengan musibah dan bara, musibah serta bencana. Saat ini kita diberikan isfina syifaan taman, kita diberikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala isfina, semoga kita diberikan kesembuhan syifaan taman, dengan sembuhan-sembuhan yang sempurna, dengan sebab lisan kita tidak berhenti menyebut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhnya kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dari kekasih Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, shaimin wa shaimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan saat ini tentunya di awal saya prolog ayat Al-Quranul Karim dengan surat yang terpopuler dan semua orang terkenal dengan surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu asar. Makanya Allah memberikan bersumpah karena apa? Waktu asar itulah waktu yang paling sedikit. Maka kalau berbicara tentang waktu adalah sangat-sangat mendekat atau sangat cepatnya. Maka dengan demikian ada apa dengan persumpahan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dilanjutkan, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka dengan demikian manusia yang mana yang dijadikan kerugian? Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Apalagi di bulan suci Ramadan saat ini, jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi dunia dan akhirat. Ramadan ini adalah di mana orang panen dan memanen kebaikan-kebaikan dari Allah, tapi kita abaikan begitu saja. Kita lewati Ramadan ini dengan berbagai macam maksiat, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena orang memanen amal ibadah dari membaca Al-Quran,
memanen ibadah dari sholat berjamaah, di rumah apapun dimanapun Anda berada, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang penting kita bertakwa dan melaksanakan. Supaya apa? Supaya di Ramadan saat ini kita tidak termasuk hamba Allah atau umat Nabi Muhammad yang merugi, sehingga datang Ramadan kita tidak mendapatkan amal sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga kita di Ramadan saat ini kita dijadikan hamba Allah yang terus dan terus memanen amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Makanya siapa yang tidak rugi? Illal ladina, tapi tidak semua orang itu rugi, kecuali illal ladina amanu, satu yang tidak akan merugi kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melaksanakan Ramadan, man qoma ramadanan imanan wahtisaban, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail di Ramadan dengan menuai kebaikan dan amal dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita menghidupkan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan tarawihnya, dengan qiyamul lail, dengan witirnya, dengan salat tahajudnya. Apa kata Kangjeng Rasul? Man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama min dambih. Allah akan maafkan dosa-dosanya yang sudah dan yang sudah terlewat. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang kedua yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat. Kalau sudah beriman pasti spontanitas melaksanakan amal soleh. Mana amal soleh? Banyak sekali. Monggo sama sarang-sarang untuk sama-sama menuai. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang rugi di bulan Ramadan, sehingga tidak membaca Al-Quran, tidak sholat, tidak qiyamul lail, tidak witir, tidak duha, tidak membaca Quran, tidak baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah hamba Allah yang tidak merugi. Salah satunya adalah wa amilus sholihat, orang yang gemar mendirikan amal soleh. Makanya di Ramadan saat ini dengan amal soleh yang kita kerjakan melimpah kebaikan dari Allah dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya sampaikan, man ada fardhah, barang siapa yang mendirikan kewajibannya dari amal solehnya umat mukmin atau orang yang beriman, Allah akan lipatkan sampai bisa bid'ifin, sampai 70 lipat ganda Allah Subhanahu wa taala fima siwa, di selain Ramadan. Makanya satu yang tidak mendapatkan kerugian adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan amal soleh, dan yang ketiga watawasau bil haqqi watawasau bis shawab, saling nasihat menasehati. Maka saya saat ini mohon maaf sekali lagi, bukan untuk menggurui, tapi sama-sama kita sharing, sama-sama kita mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ada kelebihan, justru banyak kekurangan. Dengan demikian watawasau bil haqqi, saling menasihati. Mungkin ada kejelekan dari saya atau sama-sama ada kelebihan, kita sama-sama melaksanakan itu semua. Kekurangannya kita benahkan demikian. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk hamba Allah yang rugi, apalagi di bulan suci Ramadan. Bagaimana kerugiannya Nabi Adam ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Adam dirayu dan digoda oleh Siti Hawa supaya memakan buah kholdi, akhirnya memakanlah buah kholdi sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selalu dimunajatkan, penyesalan kerugian yang sangat besar dari Nabi Adam itu hanya sekali tapi dikeluarkan oleh Allah. Apa doa Nabi Adam? Sering kita munajat, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, Rabbana dzolamna, kami zalim diri kami kepada Engkau, anfusana wa illam taghfir lana, andai kata Engkau tidak memberikan ampunan, tidak memaafkan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan celahan tetesan-tetesan rahmat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah dan kami ini jadi hamba yang rugi dan merugi dunia dan akhirat. Tentunya kerugian dunia masih kita cari, tapi kerugian akhirat bagaimana? Kita akan hendak mencari kemana kalau kita udah rugi dunia dan akhirat?
Kenapa? Karena panggung akhirat sangat kita harapkan dengan pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, nuansa Ramadan saat ini jangan sekali lagi menjadi hamba yang merugi. Maka panenlah semua, maka perbanyaklah amal ibadah mumpung di bulan Ramadan, mumpung banyak Allah memberikan tebaran-tebaran kasih sayangnya, Allah memberikan keberkahan-keberkahannya, mumpung dilipat gandakan amal ibadah sunnatnya, maka bacalah Al-Quran. Inna hadal Qur'ana yahdi hiya aqwam. Kata Allah di dalam surah Al-Isra, sesungguhnya Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan kekuatan, memberikan petunjuk, wa yubasyirul mu'minina, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, walladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mendirikan amal soleh. In annalahum ajrun kabira, sesungguhnya mereka yang melaksanakan amal soleh, ajrun kabira, Allah akan berikan pahala yang luar biasa besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan jadi hamba Allah yang merugi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kerugian Kalimalang itu panjang, lebih malang dari Kalimalang kalau orang tidak melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Sedikit amal ibadah di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan saat ini kita akan memanen amal ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai orang banyak memanen, kita tinggal diam saja, tidak ada kebaikan-kebaikan sedikit pun di bulan suci Ramadan. Mumpung Allah berikan kesempatan, jadikanlah kesempatan waktu ini al-waktu kasaib, kata Sayyidina Ali. Waktu itu bagaikan pedang, makanya kalau engkau tidak memotong, maka pedang akan memotong kepada kamu sekalian. Kalau engkau bisa tidak memanage itu waktu, maka waktu akan memotong kamu sekalian. Maka pergunakanlah waktu sedemikian baiknya, memanajelah waktu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita kembali kepada Allah. Wa may yarju liqa rabbih falyamal amalan saleh. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah, tidak lain hanyalah beramal soleh. Demikian, terima kasih. Khudma sofa wada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.